Yang jelas sih sosiologi di kuliah sama sosiologi di SMA kan beda banget ya. Merasa setiap orang tuh ngerasa kalau oke, gue beda, lingkungan ini beda, gue beradaptasi, lu juga beradaptasi, semuanya beradaptasi, akhirnya kayak ya udah kompak-kompak aja sih sampai sekarang. Asik-asik aja. Lebih ekspektasi gue. Halo, nama gue Angelo Ibrahim Yakub. Gue dari jurusan Sosiologi angkatan 2019. Asal SMA gue dari SMA 3 Jakarta. Dan gue masuk di Sosiologi itu lewat jalur SIMAK. Jadi sebenarnya gue tuh dulu di SMA gue jurusan IPA sebenarnya. Karena gue dari IPA ya, gue dulu pengennya ITB. Cuma karena ya mungkin di SMA gue gak pernah belajar gitu. Pokoknya gue di SMA bisa dibilang akademik gue hancur, beneran bisa bilang hancur. Jadi gue kayak cukup sadar diri aja kalau kayaknya ini emang bukan tempat gue di IPA, apalagi di kuliah nanti kan. Dan jadi di SMA itu gue sering bantu-bantu acara gitu, di acara gitu. Jadi MC kebetulan. Nah terus dari situ gara-gara gue sering bantu ngisi acara jadi MC, orang-orang tuh bilang kayaknya Jel, kayak lo cocok di komunikasi deh, lo anaknya komunikasi banget, kayak lo tuh anaknya IPS banget. Dan ya setelah banyak orang ngomong kayak gitu dan gue juga sadar diri sama kemampuan gue di IPA, di Saintek, akhirnya gue mikir-mikir kayak oh iya, apa mungkin mungkin sebenarnya gue tuh IPS ya, orang yang kayak sosum gitu ya. Akhirnya gue cari tahu lah tentang jurusan komunikasi dan gue nyari jurusan lain di sosum yang kira-kira bakal cocok sama gue. Dan dari hasil gue nanya-nanya sama senior-senior gue di SMA dulu, kenalan-kenalan gue di kuliah, salah satu jurusan yang menarik minat gue itu sosiologi. Oh ya, kebetulan juga gue tuh sebenarnya lulusan tahun 2018. Tahun 2018 itu gue SBM, pilihan pertama komunikasi, kedua sosiologi, nggak dapet gitu tahun pertama. Dan gue sebenarnya ikut ujian mandiri, dapat komunikasi UPN Jakarta. Tapi nggak gue ambil karena emang gue tuh pengen banget FISIP UI gitu. Kayak gue dengar cerita dari teman gue, dari senior gue, kayak FISIP UI itu kayak gue bakal nyaman banget di situ, kayak gue bakal suka banget di FISIP UI gitu kan. Akhirnya kalau UPN gak gue ambil, gue nyoba lagi tahun depan. SBM pilihan gue masih sama, komunikasi sosiologi, tapi UTBK sih tahun 2019 itu ya nggak dapet. Tapi sebenarnya salah satu hal lucu juga, jadi di jeda gue lulus itu 2018 ke 2019, gue karena gue nggak kuliah, UPN gak gue ambil, gue tuh mondok di Jogja, belajar agama dan segala macam, ketemu orang-orang yang bener-bener beda banget, pergaulannya beda banget antara di pondok pesantren sama di SMA gue. Sepulang gue dari pesantren, dari mondok di Jogja itu, gue kayak bisa dibilang kultur shock sih. Bukan kultur shock gimana ya, kayak gue ngelihat perbedaan yang sangat signifikan gitu antara orang-orang di Jakarta dan orang-orang di pondok pesantren itu di Jogja. Dan itu salah satu hal yang akhirnya gue ngelihat ranah sosiologi di situ, kayak ngelihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi, interaksi-interaksi sosial yang ada di masyarakat. Nah, akhirnya sepulang gue dari pesantren, gue kayak kayaknya gue lebih tertarik di sosiologi jadinya malah dibanding komunikasi. Cuma karena pertimbangan komunikasi mungkin daya saingnya, keketatannya lebih tinggi komunikasi, gue ikut SIMAK. Gue cuma ngambil 2 pilihan, komunikasi sama sosiologi. Pertama tetap komunikasi, sosiologi kedua, dan alhamdulillah gue dapet di sosiologi. Sempet nanya-nanya juga ya ke orang ya, kayak sosiologi di kuliah tuh gimana. Yang jelas sih sosiologi di kuliah sama sosiologi di SMA kan beda banget ya. Ternyata sosiologi itu seluas itu, dan sebelum gue milih sosiologi, sebelum gue masuk di sosiologi pun gue udah dikasih tahu hal itu, kayak sosiologi itu sebenarnya luas banget, ilmunya luas dan apa segala macam, jauh lebih kompleks, jauh lebih dalam dibanding sosiologi di SMA. Soalnya kalau di SMA kan kayak kalau misalnya ditanyakan anak IPS kayaknya mata pelajaran yang paling gampang apa, sosiologi kan. Cuma ternyata di sosiologi di kuliah tuh ya itu seluas itu, sekompleks itu, sedalam itu. Dan malah setelah gue masuk di sosiologi, gue tahu mata kuliahnya, pelajarannya gimana, materi-materinya, ya ekspektasi gue terjawab sih pas gue udah kuliah gitu. Kayak ya materi-materinya
teori-teori yang ada, konsep-konsepnya tuh kayak gue tuh pas gue belajar nih di kelas, gue dikasih tahu, dijelasin sama dosen materinya gimana, teori ini apa, konsep ini apa, gue bisa mengaplikasikannya itu ke kehidupan gue. Kayak setelah gue denger, oh jadi yang selama ini interaksi antara gue dan temen gue, interaksi antara A dan B tuh kalau dikaji secara sosiologi tuh ada loh, kayak ada ada cara mandangnya pakai kacamata sosiologi gitu. Ekspektasi gue terjawab sih. Kalau mata kuliah ya, kalau yang mungkin dari gue sekarang itu kan gue semester 3 udah mulai banyak matkul internal. Pokoknya ada sosiologi perubahan sosial, ada sosiologi komunitas, ada teori sosiologi kontemporer, ada perspektif sosiologi mengenai masalah sosial. Dan mungkin kalau tadi ditanya satu yang bisa gue jelasin, gue tertarik sama ini sih, perspektif sosiologi terhadap masalah sosial. Itu kayak apa ya, tiap kali kelas itu kan pasti ada presentasi dan ada diskusi itu selalu menarik aja, soalnya kayak isu-isu masalah-masalah sosial yang dibahas tuh yang masalah-masalah yang masih aktual dan kayak masih hangat gitu loh untuk dibahas. Kayak contoh ya, kalau sekarang kayak lagi pandemi ya, COVID dan segala macam. Terus kemarin juga sempat ada aksi demo tentang entah yang tahun lalu yang pas RKUHP, terus yang juga yang baru-baru ini Omnibus Law, Cipta Kerja dan segala macam tuh kayak dibahas. Jadi kayak kalau dari mata kuliah perspektif ini, lo tuh diajarin kalau lo memandang suatu isu, memandang suatu masalah sosial yang terjadi, memandang fenomena sosial terjadi deh, kayak lo tuh gak bisa cuma ngelihat dari permukaannya aja. Dan dari kelas perspektif ini kayak lo diajarin perspektif yang berbeda-beda. Kayak lo kalau memandang masalah ini, lo tuh harus kira-kira yang relevan tuh pakai perspektif yang mana. Jadi itu bisa benar-benar memperluas perspektif lo, bisa benar-benar bisa ngajak lo mikir lebih luas gitu loh tentang suatu masalah. Jadi lo nggak cepat menjudge, lo nggak cepat menilai ini salah atau benar, tapi kayak lo bisa ngelihat satu masalah dari berbagai perspektif gitu. Itu sih kan keren sih itu menurut gue. Dengan belajar itu gue kayak selalu tertarik aja tiap kali lagi kelas itu. Oh iya, sebenarnya gue juga udah sempat dikasih tahu juga lah sebelum gue kuliah tuh kalau di UI, di FISIP itu tuh kayak jurnal-jurnal, buku-buku tuh kebanyakan bahasa Inggris. Jadi emang udah dikasih tahu dari awal kayak lo bahasa Inggris tuh lo bakal kepake banget di kuliah. Dan alhamdulillah untuk gue pribadi bahasa Inggris gue ya lumayan lah ya, maksudnya bisa mempermudah gue dalam memahami pelajaran-pelajaran yang ada gitu sih. Karena walaupun kadang yang kadang jadi kendala tuh kayak lo lagi baca jurnal atau lagi baca buku, kayak lo kalau bahasa Indonesia aja tuh kayak lo harus mikir dulu, masih lo cerna dulu ini tuh maksudnya apa. Nah kalau bukunya tuh jurnalnya bahasa Inggris, lo kayak harus otak lo tuh dua kali kerjanya. Kayak pertama lo translate dulu, baru kedua lo pahamin nih, lo tafsirin artinya apa. Itu sih kadang yang sebenarnya agak jadi kendala juga. Sejauh ini dosen-dosen yang gue dapet itu alhamdulillah enak-enak. Sebenarnya baik-baik sih, walaupun mungkin ada 1-2 yang terkesan strict atau agak keras atau agak gimana. Cuma maksudnya baik sih, kayak lo kalau mau diskusi itu kayak enak. Kalau lo nanya juga mereka jawabnya juga, feedbacknya enak juga. Dan kayak mereka juga ngedorong lo buat aktif juga. Tapi mereka ngedorong lo buat aktif, cuma di satu sisi mereka juga nggak maksa. Bukannya kayak dosen yang kayak ribet gitu, kayak tiba-tiba manggil nama orang, coba kamu gini jawab gitu. Alhamdulillah sih enggak ya. Jadi ya enak tadi. Cuma mungkin yang agak susahnya itu karena ya walaupun mereka baik, cuma dalam hal mengajar, cuma dalam hal nilai itu sih yang sebenarnya agak ya mungkin agak susah gitu kalau di sosiologi buat nilai. Kalau menurut gue pribadi ya, karena gue juga bukan anak yang ambis atau rajin gitu. Jadi menurut gue kalau agak dalam hal ngajar baik, tapi dalam hal nilai agak susah. Gue sering dengar sih banyak dosen-dosen yang udah ternama, udah terkenal. Kayak mungkin kalau di pandemi ini ada salah satu dosen yang namanya lagi naik,
banget itu Prof ini Imam Prasojo. Itu kan kayak dia belakangan ini sering tampil di TV gitu kan, karena dia ngebahas tentang pandemi COVID-19 ini sebagai suatu masalah sosial, dan beliau sering tampil, gue pun juga sering lihat di TV gitu. Terus Prof Paulus, beliau itu udah terkenal juga, ibaratnya kayak orang-orang tahu gitu. Bahkan dari kating-kating gue juga selalu bilang, misalnya ada pas lo lagi siakwar nih, pas lo lagi milih ya kan, lagi siakwar, misalnya ada kelas Prof Paulus ambil, itu kayak udah kating-kating gue dari berbagai angkatan kayak udah selalu nyaranin itu. Dan alhamdulillah sekarang gue dapat diajarin beliau di matkul itu perspektif sosiologi terhadap masalah sosial. Dengar pencerahan dari beliau, penjelasan dari beliau tuh kayak emang kayak eye opener banget gitu, kayak ternyata begini, ternyata kita bisa melihat suatu hal dengan kayak gitu. Terus ada juga banyak sih sebenarnya dosen-dosen yang seru-seru dan hebat-hebat juga. Terus mungkin kalau di kalangan anak sosiologi, salah satu dosen yang paling favorit ya, ini tanpa mengurangi rasa hormat ke dosen-dosen lain, cuma kalau dari yang gue denger Mas Yeru sih, itu kayak beliau tuh kayak pintar, asik, baik, udah pokoknya perfect sih. Lingkup pertemanan di sosiologi ya. Jadi gue pertama kali ketemu sama teman-teman sosiologi itu, gue inget banget 5 Agustus 2019 itu tuh lagi kober namanya, itu salah satu rangkaian acara ospek jurusan sosiologi. Di situ gue datang ketemu sama teman-teman jurusan gue untuk pertama kalinya, dan jujur gue sempat mikir kayak lingkungan ini beda banget sama lingkungan pertemanan gue selama ini, khususnya di SMA ya. Kayak orang-orangnya, cara mereka ngomong, cara mereka, penampilan mereka, gue di situ kayak langsung ini beda banget. Gue langsung ngerasa gue harus banyak banget beradaptasi ke mereka gitu. Gue harus banyak banget beradaptasi di lingkungan ini. Dan gue sempet agak di situ gue bener-bener temen gue tuh baru kebetulan ada adik kelas gue di SMA sekarang, dan gue kenal teman gue di SMA, dia di kelas gue. Terus ketemu lagi di sosiologi sangkatan kan. Jadi pas baru-baru masuk tuh temen gue cuma bener-bener dia doang, karena gue bukan orang yang gue nyamperin orang buat kenalan gitu loh. Kayak gue masih agak pendiam, agak pemalu, agak bisa bilang agak malu lah kalau buat langsung kenalan gitu sama orang. Jadi di situ gue bener-bener kayak ngerasa, akhirnya gue cuma diem doang. Kayak gue ngeliat mereka beberapa udah ada yang kenal, so kan gara-gara gue simak, gue kan masuknya belakangan ya. Mereka udah ada yang anak-anak SNM, anak-anak SBM tuh mungkin udah pernah ketemu, udah pada kenal, dan gue di situ tiba-tiba datang. Ya udah, gue belum kenal siapa-siapa, belum punya temen gitu kan. Akhirnya gue kayak cuma diem aja. Gue di situ gue merhatiin tuh kan, gue merhatiin orang-orangnya, mereka tuh interaksi mereka tuh, kira-kira mereka tuh orang gimana sih, dan kira-kira kemana gue bisa masuk, kira-kira gue bisa cocok tuh ke siapa. Di situ gue masih ngobserve gitu. Terus ternyata nggak butuh lama buat gue beradaptasi lah gitu ke mereka, karena ternyata teman-teman lingkungan pertemanan gue di sosiologi itu malah melebihi ekspektasi gue di awal. Ternyata mereka walaupun orang itu bermacam-macam banget di sosiologi angkatan gue ya, sejujurnya di jurusan sosiologi angkatan 2019 tuh orangnya beda-beda, beraneka ragam banget. Ya di balik perbedaan itu kayak beraneka ragam, asal latar belakang segala macam, bisa tetap kompak gitu. Menurut gue pribadi, jurusan gue, angkatan gue kompak gitu. Kayak walaupun nggak bisa dihindarin kalau di setiap jurusan, di setiap angkatan itu pasti bakal ada peer group gitu kan ya, itu kan nggak bisa dihindari. Walaupun di jurusan dan angkatan gue pun ada peer group itu, cuma kayak mereka tetap bisa berteman satu sama lain sama semuanya gitu di jurusan gue, di angkatan gue. Sama-sama beradaptasi juga sih, jadi lo nggak merasa beda sendiri, karena di angkatan gue rasa tiap orang tuh ngerasa kalau oke, gue beda, lingkungan ini beda, gue beradaptasi, lu juga beradaptasi, semuanya beradaptasi. Akhirnya kayak ya udah kompak-kompak aja sih sampai sekarang, asik-asik aja, lebih ekspektasi gue.
Sukanya sih banyak banget ya menurut gue, karena dari awal gue ospek fakultas itu PSAK FISIP UI itu kayak gue langsung ngerasa kayak wah ini fakultas keren banget, maksudnya kayak keren dalam artian orang-orangnya gitu loh, kayak gue ngeliat banyak orang-orang keren sih, entah itu dalam penampilan, tutur kata, pemikiran. Gue ngeliat banyak orang-orang itu di FISIP, dari PSAK-nya, kayak rangkaian acara PSAK pun kayak mereka bisa bikin suatu acara ospek fakultas sekeren itu, kayak bener-bener nanemin nilai-nilai kayak kultur, bener-bener bisa nurunin kultur FISIP gitu loh, kayak bisa dibilang kayak rasa cinta sama FISIP itu benar-benar berhasil di ospek fakultas. Jadi di PSAK FISIP itu akhirnya itulah yang jadi mungkin dari hal pertama yang paling berkesan buat gue di pas PSAK FISIP itu. Setelah ospek fakultas, setelah PSAK FISIP UI, gue di jurusan sosiologi masih ada ospek jurusan ya, namanya KS, keterampilan sosial. Ospek jurusan gue itu juga seru sih, kayak itu menurut gue juga bisa bikin angkatan gue kompak gitu, kayak makin kenal satu sama lain, makin ngerti satu sama lain, kayak ada beberapa rangkaian acara yang seru-serunya, dan ada salah satu rangkaian acara yang menurut gue keren banget. Jadi waktu itu nama acaranya itu di Circle of Life. Itu salah satu rangkaian acara di ospek jurusan gue, ospek jurusan sosiologi. Namanya Circle of Life. Jadi kayak pertama-tama semua maba sosiologi angkatan gue itu berdiri ngebentuk lingkaran nih. Mereka berdiri ngebentuk lingkaran, terus kayak ada salah satu moderator dari cuttingnya, dari panitia ospeknya. Dia tuh kayak ngasih pernyataan kalau emang pernah, kalau emang iya, kalau kalian setuju, kalian ambil satu langkah ke depan. Kalau kalian nggak setuju, nggak pernah, dan nggak suka, kalian diam di tempat. Semua mabanya itu sosiologi 2019 maba tutup mata, berdiri ngelingkar, baru si cutting ini, moderatornya ini ngomong. Pernyataan itu simpel kayak siapa di sini yang pernah mengalami, mohon maaf, kekerasan seksual, yang pernah ambil satu langkah ke depan. Enggak, dia ngomong gini, gue pernah berpikiran untuk bunuh diri, gue pernah mengalami kekerasan seksual, gue pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Simpel, kayak banyak ibaratnya kayak pernyataan kayak gitu. Kayak dia ngasih beberapa statement, lumayan banyak statement gitu sih. Dan di posisi awal kita semua yang berdiri lingkaran sejajar gini, maksudnya kayak kita semua bersamping-sampingan ngebentuk lingkaran. Selesai statement itu dinyatakan oleh moderatornya, disampaikan. Pas sudah selesai, kita semua buka mata. Pas buka mata itu kayak kita ngelihat siapa aja teman-teman kita di jurusan kita, di angkatan kita yang paling banyak mengambil langkah, dalam artian siapa di sini yang paling banyak ngelaluin banyak banget hal yang berat gitu loh di hidup. Sebegitu kita menutup mata kita dibuka, kita ngeliat teman-teman kita di samping kiri kanan kita siapa, di belakang kita siapa, di depan kita siapa. Seketika di situ hampir semuanya nangis kayak. Dan moderator ini ngomong kayak, teman-teman, mungkin kalian sekarang udah kenal satu sama lain. Kalian kira kalian udah kenal satu sama lain. Cuma sekarang kalian lihat lagi teman-teman kalian di kiri kanan kalian, di depan atau di belakang kalian. Kalian semua sekarang ada di titik sini sekarang. Kalian itu berasal dari kalian masing-masing itu udah melewati hal-hal yang berbeda, udah melalui banyak hal gitu di hidup. Dari situ kayak di situ buat gue pribadi, gue sadar gitu kayak, oh di angkatan gue sekarang masih banyak banget orang yang ternyata kayak apapun yang udah gue alami selama itu kayak nggak ada apa-apanya loh. Gue ngeliat kayak mereka jauh banget di depan gue, berarti dalam artian mereka udah ngalamin banyak banget hal, tapi mereka bisa survive, mereka bisa ngelalui itu semua. Dan di situ salah satu hal yang bisa gue pelajari juga, jadi salah satu orang yang ada di depan itu, salah satu orang yang sebenarnya kayak gue pernah denger omongan-omongan gak enak tentang dia, entah dia orangnya nyebelin, rese atau gimana. Cuma di detik itu gue ngeliat dia ada di depan jauh di depan gue. Dan gue bisa ngerti, oh jadi selama ini sikap dia yang nyebelin, ngeselin dan segala macam itu karena dia juga udah ngalamin beberapa hal yang ngebuat dia jadi orang kayak gitu. Dan gue yakin tuh bukan gue doang yang ngerasa kayak gitu, teman-teman gue yang lain pun juga ngerasa kayak gitu. Akhirnya kayak kita bisa lebih ngerti satu sama lain, bisa lebih mentolerir satu sama lain ketika ada yang berbuat salah, lebih kenal, lebih dekat, dan
ya gitu, jadi lebih bonding sih intinya. Itu salah satu hal yang paling berkesan sih menurut gue untuk khususnya di jurusan sosiologi ya, di aspek jurusan itu paling berkesan. Gue jadi bisa melihat suatu fenomena sosial, semua yang terjadi di masyarakat, di lingkungan gue, di lingkungan pertemanan gue, melalui kacamata sosiologi. Kayak gue bisa melihat suatu hal dari banyak perspektif. Itu juga hal yang berkesan juga buat gue. Pelajaran-pelajaran yang bisa gue ambil. Kayak gue juga sebenarnya juga lebih banyak berkegiatan di luar jurusan sih. Gue lebih banyaknya di fakultas. Kayak salah satunya itu sekarang gue staf Departemen Olahraga BEM FISIP UI, dan gue dikasih amanah buat megang salah satu proker gradualnya Depor BEM FISIP UI, itu FISIP juara. Soalnya dinamika yang udah gue alami selama ini, walaupun online juga, banyak banget hal yang bisa gue pelajarin juga sih, banyak banget hal berkesannya gitu. Di kepengurusan gue sebagai Depor BEM, sebagai PIC dari proker FISIP juara ini, sebagai anak FISIP, sebagai anak sosiologi, banyak banget sih sebenarnya. Satu hal menarik lagi juga yang di kuliah di FISIP gitu ya, dari sosiologi. Jadi kan ada proker Depor BEM juga namanya Olimfis. Itu tuh pertandingan olahraga antar jurusan gitu. Jadi kayak gua baru masuk, kayak belum ada sebulan bahkan gua masuk jadi maba, tiba-tiba udah diikutin ke pertandingan gitu. Pertandingan gue waktu itu ikut futsal dan bola antar jurusan. Kayak itu gue sebagai maba kayak ngeliat, wah ini momen gue bisa momen dimana gue bisa kenal sama cutting, momen dimana gue bisa nambah teman di jurusan lain, dan ibaratnya kalau fair-fairan momen mejeng gitu loh, momen unjuk gigi, kayak oh gue maba nih, gue tiba-tiba gue diikut sertain buat pertandingan kayak gini. Itu juga salah satu hal menarik sih, soalnya gue baru pertama kali juga tanding tuh ada yang supporterin gitu loh, bukan pertama kali sebenarnya. Kayak lucu aja, kayak itu pertandingan turnamen olahraga antar jurusan, tapi kayak teman-teman jurusan gue yang lain pada ikut supporteran, kayak ngasih afeksi dan segala macam. Itu hal-hal yang baru gue rasain di kuliah sih. Terus setelah berbagai ya keseruan di Olimfis itu ada lagi namanya Gelmap. Itu tuh prokernya Senbud, Departemen Seni Budaya BEM FISIP UI. Kalau Olimfis itu pertandingan olahraga antar jurusan, kalau Gelmap ini lebih kayak pertunjukan seni gitu, teater kalau Gelmap. Dan itu juga antar jurusan dan kalau dari cerita-cerita cutting, Gelmap ini emang kayak jadi sarana buat lo jadi bener-bener kenal sama teman-teman di jurusan lo, di angkatan lo. Lo jadi tahu ibaratnya pemikiran mereka, yang mereka gimana, lo bisa tahu di situ. Dan itu juga jadi sarana buat lo bonding sama teman-teman jurusan lo dan di Gelmap itu. Dan gua karena beberapa hal gue jadi gak bisa ngasih yang maksimal gitu buat jurusan gue di Gelmap. Gue nggak bisa ngasih hal yang maksimal, tapi gue tetap ngeliat gitu interaksi yang, maksudnya kayak hal-hal yang dialuin sama teman-teman gue yang ikut berkontribusi di Gelmap itu. Karena semua teman-teman gue nih di jurusan gue semua itu ikut serta, maksudnya semua itu ngasih kontribusi mereka buat sosiologi di Gelmap ini. Dari kayak sampai latihan teater dari sore sampai malam, pulang malam mulu tiap hari, yang sampai nukang, bikin properti sendiri, malu, motong kayu segala macam, angkat sana sini, sampai nyewa gerobak sayur orang buat parade. Itu juga salah satu hal yang menarik juga sih menurut gue di FISIP dan di sosiologi. Prospek kerja di sosiologi, jadi ini juga gue juga pernah dijelasin pas lagi ospek jurusan juga. Ya sama cutting dan juga sama beberapa dosen-dosen prodi dari sosiologi. Oke, ada 4 apa ya, gue lupa sebutannya apa, kayak ada yang namanya social researcher, social planner, social activist, sama satu lagi social apa ya, gue lupa pokoknya apa. Itu prospek kerja lebih ke bidang sih, itu bukan ke kerjaan konkretnya, tapi itu lebih ke kayak bidangnya gitu. Gue dijelasin kayak kalau social planner bisa, contoh misalnya pemerintah pengen ngebangun suatu apa ya, mungkin suatu komplek, bukan pemerintah sih, pokoknya misalnya mau bikin suatu komplek perumahan, mau bikin suatu kota deh, kita ambil contoh besar aja, misalnya kayak pemerintah pengen ngebangun sebuah kota.
Nah, mungkin kayak dari desa mau dibangun jadi kota gitu kayak. Dan hal itu tuh membutuhkan social planner. Kayak social planner sih itu berguna buat di saat lo mengubah suatu suatu lingkungan yang awalnya kayak dari desa atau mungkin antah berantah kayak hutan, cuma perhutanan, lahan kosong doang, tapi lo mau bangun kota di situ. Kayak lo butuh jasa seseorang social planner. Kayak mereka buat nganalisis gimana kehidupan masyarakat dengan lo ngebangun itu, dampaknya tuh gimana ke kehidupan masyarakat di sekitar situ. Kira-kira di situ nanti kehidupan bermasyarakatnya bakal gimana. Terus mereka mau bangun kota itu gimana, di mana tempat buat perumahannya, di mana distrik bisnis dan segala macamnya. Kayak di situ bakal butuh banget social planner buat bikin perencanaannya gitu ke depannya. Kayak kota ini bakal bisa maju nggak, kota ini bakal bisa masyarakat bisa hidup nggak di situ, bisa hidup dengan sejahtera atau enggak. Terus kalau social researcher ya peneliti lah ya, kayak sebenarnya gue karena mungkin gak terlalu tertarik di sini, jadi gue nggak terlalu merhatiin sih waktu itu. Jadi kalau social researcher ya lo melakukan research gitu, riset sosial gitu, kayak nyari data tentang mungkin ini salah satu yang gue tahu kayak dampak pandemi sekarang ini terhadap tingkat perceraian. Nah itu salah satu tugas seorang social researcher gitu loh, kayak melakukan riset mengenai hal-hal kayak gitu. Banyak banget sih sebenarnya hal yang bisa di research gitu ya. Yang gue tangkap sih kayak gitu, dia bikin riset. Terus yang sebenarnya menarik perhatian gue pribadi itu social activist. Karena di social activist ini lo nggak cuma lu tuh bisa terjun langsung gitu loh. Lu bisa ketemu orang, lu bisa terjun ke suatu masyarakat gitu, mungkin community service, community development dan segala macam. Lu bisa ngabdi, lu bisa ngasih sumbangsi, lu bisa jadi donatur, lu bisa ngadain fondasi dan segala macam. Intinya kalau social activist tuh lu lebih kayak gimana caranya lu bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di suatu masyarakat gitu. Sosiologi selain dari dosen, pengajar, dan juga researcher dan segala macam, kalau yang menurut gue pribadi juga dan kata beberapa orang yang udah senior di atas gue, kating-kating, sebenarnya prospek kerja itu nggak harus bukan hal yang monoton gitu loh. Bukan kayak lo sosiologi, lo bakal jadi dosen, lo politik bakal jadi DPR, lo komunikasi bakal jadi PR gitu kan. Itu bukan hal yang pasti gitu loh. Kayak lo masuk sini bakal kerja ini. Beda kalau soalnya terus juga kalau di FISIP, bisa di sosiologi juga, jurusan sosiologi juga, ya mungkin lo juga bisa kerja di perusahaan-perusahaan startup, kayak bisa jadi creative campaigner-nya, lo bisa jadi PR-nya, bisa jadi HRD dan segala macam gitu sih. Mungkin pertama buat teman-teman gue di jurusan sosiologi, misalnya kalian ada yang nonton, gue sendiri pun sadar ya, kayak gue belum bisa ngasih yang maksimal gitu di sosiologi. Mungkin kalian lebih ngelihat gue sebagai orang yang lebih cenderung ke FISIP banget mungkin ya kalau kalian, atau enggak gue pun juga sendiri akuin kayak kontribusi gue belum bisa ngasih yang maksimal gitu di jurusan gue. Cuma yang jelas setelah kenal sama kalian, setelah kenal sama teman-teman gue di sosiologi, itu benar-benar hal yang menyenangkan banget aja buat gue. Buat kenal sama kalian tuh hal yang menyenangkan banget aja buat gue, karena di balik semua keperbedaan kita beraneka ragam segala macam, sama kayak gue ngeliatnya kita bisa kompak aja gitu. Dan pesan gue buat kalian ya, tetap kompak aja ke depannya. Buat para penonton, mungkin misalnya yang nonton sekarang ada teman-teman SMA yang masih berusaha buat masuk ke kampus-kampus impiannya, jurusan impiannya, semangat aja, jangan pernah hopeless duluan. Karena ya gue di SMA akademik gue hancur, kayak gue bahkan akademik gue hancur lah di SMA, kayak gue nggak pernah belajar segala macam. Cuma di saat guru-guru pun kayak udah meragukan kalau gue bakal dapet PTN, keraguan orang tuh gue jadi motivasi kalau oke, menurut lo gue nggak bisa, gue bakal buktiin gue bisa. Kayak di situ gue belajar. Ya pertama ini sih, cari cara belajar yang sesuai, cocok gitu sama yang menurut lo efektif. Kalau misalnya kayak gue cara belajar gue yang kayak benar-benar dikebut gitu loh, kayak bisa dibilang bukan deadlineer, cuma kayak gue punya waktu sebulan buat kejar semuanya, benar-benar gue kejar semuanya dari setiap hari. Di situ gue belajar, dan alhamdulillah
cara belajar gue yang seperti itu bisa ngebawa gue sekarang keterima gitu masuk di Sosiologi FISIP UI. Dan ya udah, jangan lupa juga doa dari orang tua sih, doa ibu itu menurut gue ngaruh banget. Itu buat kalian teman-teman yang masih berjuang buat masuk di kampus impiannya. Terus juga buat para penonton yang lain, jangan lupa follow Wi Ganteng, subscribe YouTube-nya juga Wi Ganteng, terus udah pantengin aja konten-kontennya. Tuh. Thank you.